Waalaikumsalam, selamat sore Bu Emma. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga Pak. Tumben nih gabung ke sini nih. Iya Bu, saya pengen ngomongin tentang problem di sekolah saya Bu. Ada satu murid saya namanya Tasya yang selalu tidak hadir ke sekolah. Oh, berarti kita mau membahas mengenai murid Bapak yang namanya Tasya nih. Siswa Bapak yang sering absen gitu ya Pak ya. Kalau begitu, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti Pak? Saya ingin agar murid saya Tasya Adila ini Bu bisa hadirlah Bu setiap hari dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah bersama teman-temannya Bu. Berarti Bapak berharap siswa Bapak Tasya bisa selalu hadir ke sekolah untuk belajar ya kan Pak? Iya Bu, begitulah Bu. Bisa kira-kira Bapak jelaskan ke saya bagaimana kondisi dari siswa yang bernama Tasya Pak? Iya, Tasya ini kan murid saya yang duduk di kelas 6. Kebetulan kan saya wali kelasnya Bu. Sudah 2 bulan ini Bu, dia seringkali nggak masuk ke sekolah. Pernah juga sih saya tanya langsung ke Tasya. Dia bilang kadang dia ada yang nganter karena tidak ada yang nganter maksudnya ya. Karena bapaknya juga merantau ke Malaysia Bu. Ibunya juga sudah memiliki bayi. Ditambah lagi tidak lagi kendaraan pribadi di rumahnya. Karena terus mau jalan juga rumahnya jauh Bu dari sekolah. Oh, begitu ya Pak ya permasalahannya. Bapaknya merantau, ibunya memiliki bayi ya Pak ya. Tidak ada Iya, kendaraan pribadi dan jarak tempuh ke sekolah juga jauh ya Pak ya. Lantas situasi apa yang Bapak inginkan? ya tentu saya maulah si Tasya ini kembali bersekolah seperti biasa Bu, seperti teman-temannya. Hmm, dengan situasi Tasya yang seperti ini, pernah nggak Bapak berinisiatif melakukan sesuatu buat Tasya, Pak? Pernah sih, namun saya hanya bilang dan menyarankan supaya dia bisa lebih mandiri. Misalnya menumpang orang yang melintas yang mengarah ke sekolah atau menumpang juga sebagian orang tua dari teman-temannya lah yang mungkin lagi mengantarkan anaknya ke sekolah, Bu. Oh iya iya. Ya ya boleh juga itu Pak. Bagaimana tingkat keberhasilan dari saran yang Bapak berikan jika kita hitung dari skala 1 sampai 10 dan kira-kira keberhasilan atas saran Bapak itu berada di angka berapa ya Pak ya? Itu dia, Bu. Jujur saja lah, menurut saya masih di angka 5 lah, Bu. Karena alasannya si Tasya Adila tidak setiap hari juga ada orang yang perjalanannya searah menuju sekolah, Bu. Jadinya tetap aja sih dia tidak bisa hadir. Kalau begitu menurut Bapak, ada nggak cara lain yang bisa membantu Tasya supaya dia dapat hadir ke sekolah, Pak? Inilah, Bu, yang saya bingung, Bu. Tapi saya punya alternatif sih, Bu. Pertama, saya menyuruh Tasya naik sepeda dayung lah. Kemudian bisa juga menumpang tetangga yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Atau juga menumpang siapa saja yang lewat, yang melintas rumahnya menuju sekolah lah, seperti itu. Saya berpikir juga sih Bu, untuk menyampaikan problem ini kepada salah satu guru kami, yaitu Bu Susilawati, yang kebetulan guru kelas 2. Berharap dia berkenanlah membantu, karena setahu saya, ibu itu melintas jalan atau simpang rumah si Tasya Bu, saat mau berangkat ke sekolah. Tapi sebenarnya Ibu Susi juga membonceng anaknya juga sih. Maksud saya, Bu Susi tadi bersedialah membawa si Tasya Adila untuk bareng-bareng berangkat ke sekolah. Wah, ide bagus tuh Pak Yono. Dari beberapa opsi yang Bapak sampaikan, menurut Pak Wahyono, opsi yang mana ya kira-kira lebih tepat? Ataupun menurut Pak Wahyono itu opsi mana ya yang lebih tepat saat ini yang dapat Bapak lakukan untuk membantu Tasya, Pak?
Setelah saya pikir-pikir, akan lebih baik jika minta bantuan Bu Susi, Bu. Karena beliau pernah juga tahu kondisi Tasya ini bagaimana gitu. Kondisi ayahnya yang merantau ke Malaysia, ibunya yang sedang memiliki bayi. Bu Susi tahulah, karena Hmm. seringlah dia lewati rumah si Tasya ini. Wow, good job, Pak. Menurut Bapak nih, apa Bu Susi tidak keberatan tuh untuk membantu atau menjemput dan mengantar Tasya setiap hari? Saya kira tidak, Bu. Saya dan kami di sekolah tahulah bagaimana karakter Bu Susi ini. Beliau orangnya welcome lah, dan memang suka membantu gitu. Ya, atas dasar itu juga saya optimis dia tidak keberatan. Oke, Pak. Solusi Bapak boleh juga itu. Oh ya, Pak. Menurut Bapak, apakah rencana Bapak ini dapat berhasil? Atau menurut Bapak ada nggak kendala nantinya yang akan Bapak hadapi dari rencana Bapak melibatkan Bu Susi nanti? Hmm, iya juga ya, Bu. Bisa jadi nanti Bu Susi berhalangan hadir karena Bu Susi juga memiliki bayi, ya kan? Ataupun agak repot juga sih membonceng Tasya dan anaknya. Atau ada juga keperluan lainnya, Bu, yang nantinya Tasya pun akan terkendala juga hadir ke sekolah. Benar sekali, Pak Yono. Jadi, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengantisipasi kendala-kendala nanti? Ya, ini juga memang perlu saya antisipasi. Namun saya berencana begini, Bu. Nantinya saya sepakatlah dengan Bu Susi. Jika sewaktu-waktu beliau berhalangan menjemput si Tasya, atau misalnya waktu itu dia repot lah membonceng anaknya, sekali membonceng Tasya, atau beliau juga misalnya nggak hadir karena hal-hal tertentu, saya berharap Bu Susi menghubungi saya, Bu. Nggak apa-apa lah, nanti saya menjemput si Tasya ke rumahnya dan untuk diantar ke sekolah. Begitu maksud saya, Bu. Hmm, jadi Pak Wahyono, apa yang akan Bapak lakukan setelah dengan ide Bapak tadi? Kayaknya saya akan segera lah, Bu, berbicara dengan Bu Susi dan orang tuanya si Tasya tadi, Bu. Kapan Bapak akan memulainya? Ya, secepat mungkin lah, Bu. Besok langsung lah saya akan bicarakan dengan Bu Susi. Sebab kan si Tasya ini sudah kelas 6, Bu. Itu juga yang masih terpikir di benak saya, Bu. Iya, iya. Baik Pak, semakin cepat memang semakin bagus ya Pak ya. Nah, selain orang tua dan Bu Susi, ada nggak orang lain yang bisa membantu Bapak dalam permasalahan ini? Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Pastinya ya Ibu Tasya lah, Bu, yang selalu harus siap siaga mempersiapkan keperluan si Tasya untuk berangkat ke sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya itu tadi, Bu Susi dan dukungan dari teman-teman serta pimpinan sekolah lah. Oh, seberapa besar komitmen dan tanggung jawab Bapak dalam permasalahan Tasya ini Pak? Tentu saja saya sangat berkomitmen, Bu, bisa menyelesaikan masalah Tasya ini, Bu. Karena dia merupakan siswa yang harus saya selamatkan masa depannya, Bu. Itu tanggung jawab saya, Bu, sebagai guru maupun wali kelasnya. Wah, Pak Wahyono luar biasa sekali pada komitmen Bapak terhadap permasalahan siswa Bapak ini. Jadi Pak, hal apa saja yang Bapak dapatkan atau apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita ini tadi Pak? Tampaknya saya sudah dapat solusi lah, Bu. Saya akan membantu Tasya Adila tadi melalui kerjasama dengan Bu Susi untuk bisa mengantar dan menjemput Tasya Adila ke sekolah. Sekarang bagaimana nih perasaan Pak Wahyono? Ya, saya merasa senang lah, Bu, agak sedikit lega gitu. Sepertinya ini saya menemukan solusi dari kasus siswa saya ini, Bu, yang selama ini Oh, terpikir selalu di benak saya. Oke Pak Wahyono, semoga planning atau rencana Bapak berjalan lancar ya dan bisa membantu siswa Bapak yang bernama Tasya Adila untuk kembali aktif hadir ke sekolah. Amin. Oke, minggu depan kita bincang-bincang lagi ya Pak ya, berhubung waktunya sudah sore. Terima kasih Pak Wahyono. Terima kasih kembali, Bu. Audio Jungle.